semua kita coba gitu. Tapi mencoba itu kan bukan berarti mencoba secara direct. Kita ada yang namanya, Kak, ini ada istilah namanya high politik. High politik adalah tidak langsung jeder, gitu loh. Kan yang penting berbuatnya kan, betul nggak? Emang kalau jadi wali kota mau apa sih? Nah, ketika kita mau apa sih itu bisa kita lakukan tanpa dulu jadi wali kota, ya kita lakukan seberapanya. Nah, itu yang penting buat anak muda juga. Tapi kan ada rasa khawatir nggak sih, Mak? Kan kalau politik itu kan di luar sana bilangnya kotor lah itu macam. Ada perasaan khawatir nggak sebagai pasangan? Mama. Nggak ada perasaan khawatir. Karena politik kejam. Tentunya. Ini mari kan teman-teman, bagaimana kita tunggu pertama serangan dari musuh-musuh yang misalkan anggap aja dalam dan dari luar. Keduanya kita tunggu laporan keuangannya. Ya teman-teman, dan ketiganya kita lihat doa Yusuf Mansur seperti apa kalau misalkan dia mencalonkan jadi legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rutet Duli. Ya teman-teman, kali ini kita sedikit hiburan dan memang menghibur juga sih sebenarnya kalau kita melihat video Yusuf Mansur yang mana dia menggebu-gebu menjadi calon presiden dulunya ya. Nah sekarang sedikit sedikit menurunkan egonya atau merasa kurang mampu atau bagaimana sehingga dia menjadi calon legislatif. Nah teman-teman, ini kita hiburan dulu yuk. Kita lihat video Yusuf Mansur tentang dia mau mencalonkan jadi presiden. Yuk kita lihat dulu videonya. Check it out. Gila juga nih. Datang ke Allah, Allah langsung beresin semuanya. Terus kata orang ini apa? Kalau berkenan Ustadz, saya sekalian ada tanah juga. Jadi aneh mau ngasih duit sama tanah. Di mana tanahnya? Di lokasi yang dia mau. Allahu Akbar. Makanya saya lagi minta sama Allah, ya Allah jadiin saya Presiden Republik Indonesia 2024 gitu. Lah mintanya bukan sama anggota dewan, mintanya bukan sama ketua partai, minta sama Allah. Buktiin aja ntar. Coba aja kita lihat. Jangan lupa pilih saya. Mintanya sama siapa? Itu pengaruhnya, itu nanti bedanya. Mintanya sama siapa? Oke, bayangin Presiden Republik Indonesia nih, ya, 2024 Yusuf Mansur. Oke. Amin, ya. Turun di barisan gitu ya. Ini ada barisan di kanan, ada barisan di kiri, ini ada di tengah nih ada jalan kosong. Kanan kiri nih, bayangin nih, saya yang bukan siapa-siapa. Tapi kalau ada satu orang saja yang saya kasih senyuman, satu orang saja yang saya kasih senyuman, gimana kabarnya dek? Wah, itu tuh orang gak bisa tidur. Itu orang gak bisa tidur. Dan itu, teguran itu, sapaan itu akan dikenang 7 turunan. Wah, itu presiden pernah nyapa saya loh. Nanyain lo, kamu tinggal di mana? Wah, apalagi sampai kemudian sang presiden belok gitu loh. Saran saya sama teman-teman nih, kameramen, pulang langsung kerja keras, edit, kemudian potong-potong setiap segmen 3 menit, 5 menit yang enteng-enteng, and then kemudian upload, dan seluruh wali-wali santri, wali-wali murid gerak, share ke dunia. Biar tahu Pak, ada satu presiden sekarang di dunia yang hafiz Quran, Chechnya. Nanti akan ada 2, amin, di Indonesia insya Allah. Jangan lupa coblos Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jadikan aku kaya ya Allah. Jadikan aku orang hebat ya Allah. Jadikan aku orang yang dicari ya Allah, yang diperlukan, yang dibutuhkan. Jadi orang yang tinggi, yang mulia, yang dihormati, yang disegani. Tidak seperti sekarang ya Allah. Wal Qur'anil Hakim. Pengen kuliah lagi ya Allah. Kalau perlu saya pengen punya kampus. Setiap ayat doanya.
Innaka laminal mursalin. Saya pengen banggain orang tua ya setiap ayat. Jadi 86 ayat, 86 permintaan. Ar-Rahman 78 ayat, 78 permintaan. Al-Waqiah 96 ayat, 96 permintaan. Al-Mulk 30 ayat, 30 permintaan. Menyadari setiap yang diminta kabul, diminta kabul, minta kabul. Saya bilang, baik, kalau gitu satu Quran penuh supaya aku punya semua yang kau punya ya Allah. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi itu videonya. Jadi kurang lebih seperti itu. Intinya adalah ya kita bercanda aja sih sebenarnya. Itu kan obrolan Yusuf Mansur bercandaan juga, nggak serius. Kalau serius mungkin dia mencalonkan presiden, nggak nyalonin legislatif tentunya. Legislatif ya maksudnya. DPR RI mungkin lebih tepatnya kayak gitu sih. Masa kelas Yusuf Mansur calon DPRD ya agak aneh gitu ya. Oke, teman-teman kita lihat dulu video Yusuf Mansur tentang obrolan dia yang katanya mencalonkan legislatif nih. Alasannya bagaimana atau keinginannya bagaimana? Kita lihat dulu ya videonya teman-teman. Yuk, check it out. Tujuannya kita udah periksa sama Allah ya udah kita berangkat sama Allah. Nah gimana Allah aja. Harusnya sih Januari Februari ini ada kabar deh. Nah kabar ditutup. Tapi keinginan ada Ustaz. Oh dari dulu. Caleg atau bupati gitu rencana Ustaz atau wali kota? Semua ada pilihan dan ada konsekuensinya. Kita lihatlah nanti. We'll see. Karena sekarang ini semua kesempatan terbuka gitu. Tapi nggak tahu nih kalau peraturannya dirubah kan ini mau berubah lagi peraturannya, masih tertutup lah dan lain sebagainya. Pokoknya kita sebagai anak bangsa gitu, jangan ngomong enggak. Ini message-nya kepada semua anak muda. Jangan gini loh. Nanti lo yang jadi ketua RW, jangan, enggak. Udah iya aja, bismillah. Kalau emang dipercaya gitu aja udah gitu. Jadi semua bisa dipelajari, semua bisa kemudian belajar dan ya bersiap-siap aja mendapatkan amanah yang berbeda dari waktu ke waktu. Untuk kemudian punya tanggung jawab juga yang berbeda dari waktu-waktu, lalu kemudian pengalaman yang menjadi banyak dan menjadikan kita tuh manusia yang komplit. Kayak kalian semua nih nggak boleh selamanya jadi wartawan, ya janganlah. Jadi yang punya medianya, bikin institusi baru dan seterusnya, lalu melahirkan wartawan-wartawan baru, ya gitu terus. Kalau enggak stuck. Jadi kalau tanya Ustadz mau running jadi wali kota atau bupati, atau mau running misalkan jadi caleg DPR RI, atau mau kemudian gubernur malah atau presiden, ya semua kita coba gitu. Tapi mencoba itu kan bukan berarti mencoba secara direct. Kita ada yang namanya ini ada istilah namanya high politik. High politik adalah tidak langsung jeder, gitu loh. Kan yang penting berbuatnya kan, betul nggak? Emang kalau jadi wali kota mau apa sih? Nah, ketika kita mau apa sih itu bisa kita lakukan tanpa dulu jadi wali kota, ya kita lakukan seberapanya. Nah, itu yang penting buat anak muda juga. Tapi kan ada rasa khawatir nggak sih, kan kalau politik itu kan di luar sana bilangnya kotor lah itu macam. Ada perasaan khawatir nggak sih sebagai pasangan? Mama. Nggak ada perasaan khawatir. Karena politik kejam, politik kotor lah segala macam. Ya memang kekhawatiran ada, namun keputusan saya serahkan juga ke semuanya. Dan kita juga istiqoroh, semua anak-anak istiqoroh. Anak beda loh. Aisyah apa? Kamu ke politik? Enggak. Apa ini? Enggak. Abang? Iya. Bang Gun? Enggak. Kakak? Tuh. Mau di voting sama nih. Seri. Jadi ya pemutus terakhir. Ya Allah. Tapi kan untuk biaya kampanye mungkin nggak sedikit kalau Ustaz ya. Pak Ustaz siap untuk mengeluarkan semuanya ketika ada nggak boleh dong. Partai politik yang meminang kampanye politik tuh uang mana boleh. Enggak dong. Orang-orang cerdas kan harusnya bicaranya udah bukan lagi money politis kan, tapi talk about program dan lain sebagainya. Dan kita kan udah nyata. Ada sesuatu yang memang udah kita lakukan, tinggal itu kemudian dipom gitu kan, menjadi sesuatu yang hebat baik di ekonomi kerakyatan maupun kemudian di urusan keumatan. Kayak gitu ya teman-teman, ekonomi kerakyatan ya. Jadi ekonomi yang dibangun sama Yusuf Mansur melalui pipeline itu katanya ekonomi kerakyatan maupun Hotel City ya. Kita ingat Hotel City, ekonomi kerakyatan Hotel City yang akhirnya ya kalian tahu sendiri bahwasanya itu dikuasai sama Yusuf Mansur. Walaupun tahu sendiri ya bahwasanya dananya dari investor daripada umat, terutama pada ibu-ibu ya, yang menjadikan masalah pada akhirnya. Oke. Soal ngomong-ngomong politik, dalam politik itu ada bargaining politik yang memang
menjadi salah satu tolak ukur bagaimana orang itu mempunyai kekuatan dalam politik kita, ya wajar aja. Tapi kalau misalkan Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya kan dulu dia cuma calon jadi presiden, kenapa dia jadi rubah seperti itu, kenapa tiba-tiba alasannya ya kan nggak bisa langsung direct gitu. Intinya dia pengen jadi presiden sebenarnya, intinya seperti itu teman-teman. Cuma dia merasa belum mampu. Loh, bagaimana dengan doa-doa yang katanya selalu terkabul? Ya doa-doanya nggak terkabul kalau kayak gitu. Kenapa? Kalau misalkan doa-doanya selalu terkabul, ya kalau misalkan dia mau jadi calon presiden, tentu saja dikabulkan langsung, harusnya seperti itu ya. Tapi terlepas itu semua, ini ada berita yang menarik juga sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat daripada orang-orang politik itu, misalkan pejabat-pejabat itu wajib LHKPN, artinya wajib melaporkan aset-asetnya, wajib melaporkan uangnya, wajib melaporkan ya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha dia, yang mana nantinya itu menjadi kewajiban dia ketika menjabat maupun sebelum menjabat. Jadi sebelum menjabat itu wajib melaporkan LHKPN-nya. Jadi kalau misalkan nggak dilaporkan bagaimana? Ya nanti jadi masalah, nggak lulus dong verifikasinya. Intinya seperti itu teman-teman. Nah, kita ini menunggu teman-teman, bagaimana caranya Yusuf Mansur melaporkan. Tapi catat ya teman-teman, LHKPN itu hanya mencatat semacam intinya aset dia gitu, intinya tentang keuangan dia, bukan menelusuri dari mana asal usul uang itu gitu. Nah, nanti kan jadi menarik teman-teman, jadi publik, ranah publik jadi tahu berapa sih sebenarnya duit Yusuf Mansur yang aslinya. Kalau misalnya kita lihat beberapa aset yang misalkan kayak Hotel City yang ternyata dia kuasai, kayak misalkan nanti ada warung grupnya yang dia kuasai juga, tentu saja dia kuasai ya, karena di sana ada istrinya. Nah, itu menarik teman-teman. Nah, terus bagaimana dengan soal ranah politiknya? Ya tentu saja orang-orang yang berkepentingan di ranah politik dengan misalkan gitu, dengan ruang yang sama, misalkan di dapil yang sama, otomatis itu akan menyerang Yusuf Mansur secara membabi buta. Kenapa? Kepentingannya adalah ketika politik itu kan memang ya seperti itu, kita dalam tanda kutip memang harus saling menjatuhkan, kalau enggak ya kita kalah gitu ibaratnya. Nah, nanti apakah orang-orang yang misalkan menjadi musuh, gini ya, saya kasih tahu, dalam ranah politik itu bahkan teman satu partai pun dengan satu dapil pun itu namanya musuh, apalagi ini beda partai. Catatan ya teman-teman, jadi Yusuf Mansur akan menjadi sasaran banyak orang dari partai sendiri maupun dari luar partai, terkecuali misalkan dari dalam partai itu udah kalian semua saya bayarin, kalian cuma jadi pengganjal nomor saya aja. Nah, itu beda lagi cerita. Tapi kalau misalkan nanti yang di luar partai bagaimana? Nggak bisa, yang di luar partai juga ingin menang gitu tentunya. Ini menarik kan teman-teman, bagaimana kita tunggu pertama serangan dari musuh-musuh yang misalkan anggap aja dalam dan dari luar. Keduanya kita tunggu laporan keuangannya ya teman-teman. Dan ketiganya kita lihat doa Yusuf Mansur seperti apa kalau misalkan dia mencalonkan jadi legislatif, turun derajat kah atau bagaimana. Oke, hati-hati ya teman-teman ya, karena setiap orang yang mencalonkan diri di politik kita ini nggak terlepas daripada wah ini kan amanat dari mana orang dia mencalonkan, bukan dicalonkan ya, amanat gitu. Enggak lah, nggak ada amanat kayak gitu. Kalau misalkan itu memang dia mencalonkan kepentingan pribadi, ya rata-rata emang seperti itu ya teman-teman. Jadi ya kita lihat bahwasanya memang itu bukan ustadz gitu, katanya dia ingin meninggal sebagai ustadz bla 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 kayak gitu, tapi nggak kayak gitu akhirnya. Intinya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan Yusuf Mansur ini menganggap bahwasannya ini suatu tantangan dia atas misalkan ya kita mengikuti garis Allah aja, ya judulnya lucu karena apa, selama ini dia menggembor-gemborkan bahwasanya dia itu doanya selalu terkabul, ini sedekah ini gini, dan pada akhirnya dia lemah juga. Ya harusnya teman-teman tahu bahwasanya konsep yang dia bangun itu nggak sesuai dengan sunnah gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.